Oke, kembali lagi di Pildun Update. Jadi kali ini gua akan bahas 4 pertandingan di yang berlangsung di match day ketiga di grup B dan juga grup C. Bukan grup B, grup C dan juga grup D. Kita mulai dulu dari favorit juara ya. Ini salah satu negara dengan fans yang sangat fanatik terutama dan sangat digembor-gemborkan untuk menjadi juara, yaitu Argentina berhadapan dengan Saudi Arabia. Ya, ini praktis lawan termudah di atas kertas untuk Argentina karena Saudi Arabia pertama mereka dari Asia. Kita tahu bagaimana penampilan dari Qatar dan juga Iran kemarin itu benar-benar ya nggak layak main di Piala Dunia, sesimpel itu. Kita bahas dulu dari starting lineup sebelum ke matchnya. Dari Argentina, Martinez, kipernya Tagliafico di kiri, Otamendi dengan Romero dan juga Nahuel Molina. Di tengah itu ada 4 pemain, 4-4-2 mainnya Argentina. Di kiri Papu Gomez, di tengah Paredes dengan De Paul, di kanan itu adalah Angel Di Maria, dan di depan Lautaro Martinez dengan Lionel Messi. Saudi Arabia ya setahu gue yang terkenal itu ya kaptennya mereka, yaitu Saman Alvarez, itu nomor 7 yang diganti di menit 45 karena cedera. Oke, masuk ke pertandingan. Ya ekspektasi gue tentu saja Saudi Arabia akan dibantai seperti kalian, seperti netizen seperti semua yang nonton bola, yang ngerti bola pasti akan mengira bahwa ini pertandingan akan dimiliki oleh Argentina. Tapi inilah yang namanya indahnya sepak bola, dimana bahkan yang sudah hampir kita bisa prediksi pun ternyata hasilnya bisa saja bertolak belakang. Dan gue jujur terkejut dengan permainan dari Saudi Arabia. Ya, kita bisa lihat bagaimana mereka bukan hanya melawan, ya, tapi mereka menerapkan strategi yang sangat fresh dari Hervé Renard, pelatihnya. Ini membuat gue cukup speechless jujur, ya, cukup kagum lah ibaratnya, cukup impress. Pertama, ya, mereka high press. Serius, mereka high press. Mereka nggak takut menghadapi Argentina loh, dengan kapasitas pemain yang jauh kalah, tapi mereka berani high press. High defensive line, tapi high defensive line sangat rapi. Argentina dapat beberapa peluang di awal. Messi dapat sekali shots, bisa di save di awal-awal, terus akhirnya dapat penalti. Apakah itu penalti? Sangat soft. Gue boleh jujur, sangat soft. Memang gue akui ini juga bodohnya backnya si Saudi Arabia. Jelas-jelas bolanya di mana dia malah fokus aja meluk si Paredes, ya lu kena penalti, sesimpel itu. Tapi apakah itu pelanggaran yang benar-benar fatal? Menurut gue juga enggak. Jadi debatable 50-50. Tapi wasit kali ini menguntungkan Argentina, bukan menguntungkan, bahasanya apa ya, keputusan dari wasit sekarang membuat Argentina mendapat penalti, ya at least menguntungkan Argentina. Bukan gue bilang wasit berpihak pada Argentina, enggak. Habis itu Saudi Arabia lebih menekan, lebih bisa pegang bola, dan ini yang menurut gue cukup impress. Mereka ketinggalan 1-0 dan mereka mau untuk ngejar walaupun di babak pertama 0 shots on target dari Saudi Arabia, benar nggak melakukan shots, tapi setidaknya mereka kuasai lini tengah. Mereka bisa beradu dengan lini tengahnya Argentina, dan kelihatan Paredes dengan De Paul keteteran, serius keteteran. Dan Argentina mereka bahkan bisa gua katakan lebih bertahan ketika mereka sedang unggul 1-0. Dan mereka mengandalkan counter attack cepat, permainan direct, long ball, true pass, karena high defensive line yang tadi gue bilang dari Saudi Arabia yang sangat rapi. Terbukti 7 kali offside di babak pertama didapatkan oleh Argentina, kurang apa lagi. Dan yang debatable mungkin yang tipis banget itu yang Lautaro dikasih umpan sama Papu Gomez, tipis, tangan, ya, bahu, bukan tangan, bahu. Sisanya itu memang offside, ya. Jadi rapi sekali lini pertahanan dari Saudi Arabia, rapi sekali. Dan lini tengah mereka fight. Mereka tunjukkan bahwa mereka fight di pertandingan kali ini. Mereka nggak pasrah, nggak seperti Qatar, nggak seperti Iran. Ini yang gue salut dari Saudi Arabia. Iran dengan Qatar itu harus ngaca kepada Saudi Arabia bagaimana cara mereka bermain. Masuk babak kedua, yang gue lebih kagetnya lagi, 10 menit 2 gol dari Saudi Arabia.
2 gol. Bahkan ada satu shots on target yang diblok oleh kepalanya Romero kalau nggak salah. Itu kalau nggak diblok itu bisa gol lagi. 3 shots on target dari 5 menit. Di mana Saudi Arabia di babak kedua. Sangat luar biasa, dan kelihatan Argentina ini shock dengan permainan yang Spartan dari Saudi Arabia. Dari menit awal mereka langsung menekan dan akhirnya mereka mendapatkan 2 gol sekaligus. Setelah itu paniklah Argentina. Bahkan sempat ada beberapa setelah gol, kan gol menit 53 terakhir, gol kedua. Setelah itu Saudi Arabia beberapa kali memenangkan duel di tengah dan mendapatkan kesempatan counter, tapi memang gagal semua. Baru di menit 59 Lisandro Martinez masuk, Julian Alvarez masuk, dan Enzo Fernandez masuk menggantikan Paredes, Papu Gomez dengan si Christian Romero. Baru di situ Argentina lebih control the game. Tapi control the game-nya juga nggak bahaya, sesimpel itu. Oke, mereka mungkin dapat setengah-setengah peluang, tapi shots-nya itu kebanyakan ke arah kiper. Ya, Owais memang bagus melakukan 5 save, tapi berapa save yang benar-benar krusial? Nggak banyak, mungkin 2 paling maksimal. Tendangan Di Maria, heading Messi depan gawang itu ke arah kiper. Ke arah kiper pelan. Jadi nggak termasuk peluang berbahaya. Ya, dan gue lihat memang apa ya? Secara kreativitas Argentina itu sangat terbaca, mainnya dari wing. Messi dapat bola oper ke Di Maria. Kalau nggak ke kiri si Papu Gomez. Di sayap gocek crossing, aduh ampun gue. Gue lihat Argentina memang nggak layak menang sama sekali. Nggak layak menang. Ya, dan ya jujur aja Messi selain mencetak gol, dia sering kehilangan. Gol pertama itu kan salah Messi awalnya. Mungkin kalian nggak perhatiin, tapi gue perhatiin bagaimana Messi kehilangan bola dulu, langsung di direct long ball oleh pemain dari Saudi Arabia, dan terciptalah momentum 2 lawan 2 dengan defense Argentina dan gol. Itu orang nggak bakal lihat. Ini makanya gue kasih tahu. But kembali lagi, ini masih pertandingan pertama. Argentina sekarang berada di juru kunci karena di pertandingan lain itu Poland dan Meksiko main imbang. Jadi Saudi Arabia di peringkat pertama, Poland dan juga Meksiko di peringkat kedua dan 3. Ya, Argentina di juru kunci, tapi mereka masih ada 2 pertandingan lagi lawan Meksiko dan Poland. Mereka harus menang. Kalau mau lolos sebagai juara grup bahkan. Ya, pekerjaan berat untuk Argentina, karena bisa gue katakan kembali lagi di awal tadi, Saudi Arabia merupakan lawan terlemah yang harusnya bisa mereka kantongin, tapi mereka yang justru dikantongin. Ya, ibaratnya ya mereka demen makan kambing, ya akhirnya bener-bener dimatiin tuh kambing. Terus kita ke satu pertandingan lainnya, Meksiko lawan Poland, seri 0-0. Ini juga pertandingan yang beda wajah. Dalam arti satu tim mengandalkan teamwork, yaitu Meksiko tanpa pemain bintang, sedangkan Poland mengandalkan Ronaldo, Lewandowski sentris. Dan ini sudah bertahun-tahun ya. Dan kalau gue lihat starting line up-nya aja, udah setengahnya gue nggak kenal. Namanya Kaminski, Zalewski, Szymanski lah, Kiwior, Berezinski. Aduh ampun, itu siapa? Gue lihat benar-benar secara squad pun sudah sangat-sangat menurun, sangat berbeda sekali dengan Polandia beberapa tahun lalu. Dan Meksiko lebih banyak dapat peluang, tapi Meksiko it's Meksiko, nggak ada killer di depan. Berbeda dengan Polandia, mereka punya Lewandowski yang bisa killer, tapi sayangnya penaltinya Lewandowski justru bisa ditepis oleh Ochoa. Ochoa memang ini player turnamen, 4 tahun sekali dia adanya, munculnya 4 tahun sekali. Ya, setiap World Cup dia selalu bermain bagus. Tapi kalau dibilang heroik ya mungkin di saat penalti itu, tapi sisanya dia cuma melakukan 2 save. Sesimpel itu, dia cuma melakukan 2 save. Sedangkan Szczęsny cukup banyak melakukan save dibandingkan Ochoa. Dia melakukan 4 save Szczęsny. Ya, jadi Polandia juga mainnya nggak bagus di pertandingan kemarin. Lebih bagus Poland lebih bagus Meksiko, tapi ya Meksiko juga nggak bisa cetak gol. Sesimpel itu, mereka nggak efektif. Sehingga hasil imbang ini menurut gue sangat layak. Terus Denmark Tunisia gue juga nonton. Denmark di babak pertama nyaris nggak dapat peluang besar juga. Ya, mereka mainnya terlalu lambat temponya. Babak kedua agak mendingan masuknya Damsgaard, Lindstrom juga cukup bisa menambah daya serang. Tapi gue heran ya, Andreas Cornelius ini pemain masuk menit 65, dia dapat peluang yang sangat-sangat sukar dipercaya tidak menjadi gol. Di depan gawang, umpan dari Christensen, dia jaraknya itu mungkin 10 cm dari kiper, dia heading masih kena tiang. Gue nggak tahu deh, ini striker, dan dia berkali-kali dapat bola
Itu kontrolnya jelek, berantem sendiri sama bola, sering salah passing. Gue nggak ngerti ini striker model apa ya. Mending Braithwaite, gue bilang jujur. Bener, serius. Mending Braithwaite gue daripada siapa namanya ini. Aduh, ampun deh gue. Jadi Denmark pun imbang. Ini kejutan karena Tunisia juga di babak pertama terutama mendapatkan cukup banyak counter. Ya, jadi seru nih. Ya, seru grupnya Perancis. Karena Perancis di sisi lain menang 4-1 lawan Australia. Ya, mereka turun dengan 4-3-3 atau 4-2-3-1. Dan di belakang Lucas Hernandez, Upamecano, Konate, Pavard, Lloris, Maxence. Di tengah Rabiot, Tchouaméni karena nggak banyak pilihan juga. Terus di tiga pemain yang kreatif, ibaratnya attacking midfield. Di kiri ada Mbappe, sayap kiri kanan Dembele dan Griezmann sebagai pemain di belakang Giroud. Bagaimana jalannya pertandingan? Praktis di awal-awal Prancis itu kesulitan, serius. Bahkan mereka kebobolan dulu lawan Australia. Mereka kebobolan dulu. Kebobolan itu kan karena Lucas Hernandez cedera ya. Ya, kasus Lucas Hernandez cedera, terus akhirnya si Matthew Leckie itu dapat space di situ melakukan crossing dan 1-0. Digantilah Lucas Hernandez oleh saudaranya Theo. Abis itu ya Prancis mainnya ya mengurung, tapi secara kreativitas 3 gol Prancis itu berdasarkan heading. 3 gol Prancis berdasarkan heading. Ya crossing. Cuman 1 gol dari Giroud, itu pun tap in dari Adrien Rabiot, itu ya golnya lumayan bagus. Sisanya heading dan heading. Ya gue nggak salahkan asal itu menjadi gol, asal itu efektif. Tapi bagaimana kalau ini kan Australia ya lawannya. Australia juga nggak impress sama sekali gue dengan Australia. Ya, jadi belum bisa menjadi parameter apakah kutukan juara Piala Dunia tidak lolos grup itu akan tetap ada atau tetap bertahan atau bisa dipatahkan oleh Perancis. Baru 3 poin, ya masih segala kemungkinan masih bisa terjadi kalau mereka ketemu Denmark dan Tunisia. Gagal menang bisa bahaya juga nih Perancis. Jadi ya kita nantikanlah seperti apa Perancis ke depannya, tapi ya it's a good win ya, untuk meningkatkan kepercayaan diri. Tapi masih banyak yang perlu dievaluasi dari Perancis juga. Dan ya gue bilang jeleknya itu di lini tengah ya. Kembali lagi Pogba, Kante itu benar-benar ngaruh sekali, nggak ada mereka. Karena bagaimanapun sehebatnya Rabiot sama Tchouaméni masih muda, nggak punya jam terbang tinggi di timnas Prancis. Kelihatan sekali mainnya bingung ya. Begitu juga Rabiot oke, kali ini cetak 1 assist 1 gol, tapi ya lu kalau nonton Rabiot, berapa kali sih dia main konsisten bagus itu? Berapa kali dia main konsisten bagus itu kan terhitung oleh jari satu tangan mungkin. Berapa kali dia konsisten 2 pertandingan bagus saja, itu sangat sulit untuk kita temukan. Oke, segitu dulu mungkin pembahasan gua untuk grup C dan grup D. Kita akan saksikan nanti akan ada pertandingan yang cukup seru. Grup E itu ada Jerman lawan Jepang, Spanyol lawan Costa Rica, dan Kroasia, Maroko, serta Belgia dan juga Kanada. Kita tunggu lagi, kita akan kembali lagi besok. Segitu dulu, salam sepak bola.